Berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia selalu identik dengan kerajaan bercorak Hindu, Hindu-Buddha, dan Islam. Tapi adakah kerajaan bercorak Kristen di Indonesia? Sebagai agama terbesar kedua di Indonesia, persebaran agama Kristen baik Katolik maupun Protestan mendominasi beberapa provinsi terutama Sumatera Utara dan provinsi di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, NTT, dan Sulawesi. Layaknya agama-agama lain yang punya sejarah panjang di Nusantara, Kristen pun menguatkan hegemoni dan eksistensinya yang ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Kristen, seperti Kerajaan Larantuka di Flores dan Kerajaan Siau di Sulawesi Utara. Ajaran Kristen datang bersamaan dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Nusantara. Hal ini sesuai dengan tujuan mereka, yaitu selain mencari rempah-rempah, juga untuk kejayaan dan keinginan menyebarkan agama Kristen atau yang dikenal dengan istilah gold, glory, gospel. Menurut T.H. Muller-Kruger, dalam bukunya Sejarah Gereja di Indonesia, ajaran Kristen mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-16 Masehi. Ajaran Katolik dibawa oleh para pelaut dan penjajah Portugis, sedangkan Kristen Protestan dibawa oleh orang-orang Belanda pada abad ke-17 Masehi. Teori yang menyatakan bahwa Kristen dibawa oleh orang-orang Eropa disanggah oleh J. Baker S.J. pada 1969. Dalam tulisannya yang bersumber dari buku karya Syekh Abu Sholih Al-Armini, ia menulis bahwa agama Katolik sudah ada di Barus, Sumatera Utara pada abad ke-7 Masehi, lalu menyebar ke daerah lain termasuk Jawa. Terlepas dari itu semua, abad ke-16 Masehi menjadi titik awal di mana Katolik gencar sekali diperkenalkan oleh orang-orang Portugis yang mengusung misi Jesuit, yaitu kapanpun dan dimanapun penggambaran Injil adalah sebuah pesan suci yang perlu dilaksanakan. Katolik mulai memasuki wilayah Nusantara setelah Portugis berhasil merebut Malaka. Dari Malaka, mereka berlayar ke wilayah penghasil rempah-rempah yaitu Maluku. Di sana para misionaris seperti Simon Vaz, Antonio Golfao, dan Franciscus Saverius menyebarkan ajaran Katolik kepada masyarakat Maluku dan sekitarnya. Selain Maluku, misi Katolik juga menyebar ke daerah-daerah lain seperti Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Kerajaan Larantuka adalah kerajaan di Indonesia yang pernah menguasai Kepulauan Nusa Tenggara, tepatnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kerajaan ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13 Masehi loh. Wilayah kekuasaan Kerajaan Larantuka mencakup Pulau Solor, Pulau Lembata, Pulau Adonara, dengan pusat pemerintahannya di Pulau Flores. Kerajaan Larantuka awalnya bernama Kerajaan Atta Jawa yang didirikan oleh sepasang suami istri bernama Patigolo Arakian dan Watowele. Pada abad ke-14 Masehi, Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk melebarkan kekuasaannya sampai ke kawasan timur Nusantara. Salah satu wilayah yang berhasil ditaklukkan ialah Larantuka. Larantuka akhirnya menjadi bagian dan ikut terpengaruh tradisi dan budaya ala Majapahit. Namun, melemahnya kekuasaan Majapahit sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada membuat Larantuka kembali menjadi sebuah kerajaan yang merdeka. Pada abad ke-16 Masehi, Larantuka awalnya hanya menjadi tempat singgah Portugis sebelum menuju Maluku. Namun, kayu cendana yang banyak diburu orang-orang Eropa ternyata banyak ditemukan di pulau-pulau wilayah kekuasaan Kerajaan Larantuka.
Akhirnya, Portugis mulai melakukan transaksi perdagangan, membangun koloni, sekaligus menyebarkan Katolik di sana. Pengaruh budaya Portugis yang kuat akhirnya menjadikan Larantuka sebagai kerajaan bercorak Katolik di Nusantara. Raja-raja yang memerintah di Larantuka pun menyandang gelar bernuansa Portugis dan dibaptis dengan nama Katolik. Sebagai kerajaan Katolik, raja memiliki kekuasaan dan peran dalam urusan agama dan berwenang mengatur kegiatan keagamaan. Di Larantuka, para raja adalah perwakilan dari Bunda Maria. Hal ini ditandai dengan penyerahan tongkat kerajaan oleh Raja Dom Francisco Ola Adobala Dias Vieira de Godino kepada patung Tuan Ma, sebutan masyarakat lokal untuk Bunda Maria pada tahun 1665. Sejak saat itu, Larantuka menyerahkan seluruh kehidupannya kepada perlindungan Bunda Maria. Pada tanggal 8 September 1886, Raja ke-10 Larantuka, Raja Don Lorenzo Usineno II Dias Vieira de Godino, menobatkan Bunda Maria sebagai Ratu Kerajaan Larantuka. Sehingga Larantuka sejak saat itu disebut Reina Rosari atau Kota Bunda Maria. Dalam perjalanannya, Larantuka mengalami lika-liku karena konflik antara Portugis dan Belanda. Perang antara Portugis dan Belanda yang saling memperebutkan wilayah Larantuka yang berkecamuk pada abad ke-17 dan perpecahan dalam tubuh kelompok-kelompok Portugis sendiri membuat pengaruh Portugis melemah dan akhirnya menyerahkan wilayah Flores, termasuk Larantuka kepada Belanda tanggal 20 April 1859. Pada tahun 1904, Raja Dom Lorenzo II membuat kebijakan yang semena-mena, melakukan intervensi dalam konflik lokal dan menolak untuk memberikan penghormatan kepada penduduk non-Katolik. Alhasil, Belanda mengasingkannya ke Pulau Jawa dan sejak saat itu, kerajaan Larantuka tidak mempunyai kekuasaan dan kekuatan lagi. Pada abad ke-20, pemerintahan kerajaan di Larantuka akhirnya dihapuskan oleh Belanda. Hal ini menandai tamatnya riwayat Larantuka sebagai kerajaan Katolik pertama di Nusantara. Kendati demikian, keturunan Raja Larantuka tetap memiliki peranan dan posisi penting dalam tradisi di Larantuka hingga kini. Pasca kemerdekaan di Indonesia, Larantuka bergabung dengan NKRI dan kini menjadi ibu kota dari Kabupaten Flores Timur dan dikenal dengan sebutan Vatikannya Indonesia. Nilai historis dan religius Larantuka yang pernah menjadi basis kerajaan Katolik pertama di Indonesia membuat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana mengusulkan Larantuka menjadi kota suci bagi umat Katolik di Indonesia. Selain Larantuka, kerajaan Kristen lain yang ada di Nusantara adalah Kerajaan Siau di Sulawesi Utara. Kerajaan Siau didirikan oleh Lokon Banua II pada 1510 dan masih menganut kepercayaan lokal. Kerajaan Siau mulai menganut agama Kristen Katolik pada tahun 1563. Kala Diego de Magalhães, seorang misionaris Katolik asal Portugis yang mulai mengajarkan ajaran Katolik di sana dan membaptis Raja Posuma. Kedatangan Katolik sempat ditentang dan menimbulkan konflik serta pertumpahan darah karena rakyat yang masih menganut kepercayaan lokal menentang adanya agama baru di Siau. Namun, pada akhirnya banyak dari mereka memutuskan untuk memeluk Katolik. Pada tahun 1677, Kerajaan Siau mengalami perubahan ketika Belanda dan sekutunya Ternate menduduki Siau dan Sangir. Belanda yang menganut Kristen Protestan mendesak Raja Siau dan rakyatnya untuk memeluk agama mereka. Akhirnya, setelah lebih dari 50 tahun menjadi kerajaan Katolik, Siau berubah menjadi kerajaan Protestan. Riwayat kerajaan Siau berakhir pada 1956.
Selain Kerajaan Siau, Kerajaan Manado di Sulawesi Utara juga bercorak Katolik akibat pengaruh Portugis. Kerajaan Manado adalah kelanjutan dari Kerajaan Bawontehu yang lebih dulu ada. Bersama dengan Raja Posuma dari Kerajaan Siau, Raja Manado Kinalang Damopoli bersama 1.500 rakyat dibaptis menjadi Katolik oleh Diego de Magalhães pada tahun 1563. Kini, Manado Tua termasuk dalam wilayah Kecamatan Bunaken, kepulauan yang terdiri dari Kelurahan Manado Tua I dan Manado Tua II. Kajian-kajian sejarah tentang kerajaan yang berada di kawasan timur Nusantara masih minim kajian dan belum dapat perhatian dari para sejarawan Indonesia. Hal ini membuat kerajaan Kristen yang berlokasi di wilayah timur tidak banyak dibahas dalam sejarah Indonesia. Didik Prajoko, sejarawan dan peneliti UI, dalam disertasinya menyebut Kerajaan Lanantuka yang terletak di Flores Timur bahkan tidak disinggung dalam penulisan sejarah nasional Indonesia. Sejarah Indonesia sangat dominan dengan mengulas sejarah Jawa. Pulau Jawa sebagai pusat dari koloni Belanda membuat sumber-sumber arsip tentang Jawa sangat melimpah. Sedangkan sumber-sumber sejarah Indonesia di wilayah timur tidak begitu banyak hingga lebih sulit dikaji. Selain faktor kurangnya arsip sejarah, kerajaan Kristen seperti Larantuka kurang mendapat perhatian para sejarawan karena Larantuka bukanlah sebuah kerajaan yang besar jika dibandingkan dengan kerajaan lain di Nusantara. Nah, itu dia perjalanan kerajaan Kristen di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam Universe.